dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan senantiasa. Hari ini saya sedang menunggu Pak Daris yang baru saja pulang dari rapat menuju ke gereja, jadi mungkin masih OTW. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dalam persekutuan doa malam hari ini. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan doa. Kita percaya bahwa setiap doa kita tidak ada yang sia-sia. Tuhan senantiasa akan menuntun, memampukan anak-anaknya, bahkan memakai anak-anaknya walaupun kita sedang di rumah saja untuk jadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang yang membutuhkan doa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh sebab itu, mari kita mengambil bagian dalam persekutuan doa. Kita boleh berdoa bersama-sama. Sambil menunggu Pak Daris, kita akan persiapkan hati kita dan kita memulai ibadah doa kita. Mari kita mengambil saat teduh. Marilah kita meyakini bahwa pertolongan kita hanya datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang boleh menganugerahkan waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah dan bersekutu dalam doa malam hari ini. Amin. Siapakah sesungguhnya yang senantiasa menjadi sahabat dikala kita sedang bergumul, dikala kita sedang membutuhkan seseorang? Dialah Yesus, sahabat sejati yang mau memberikan nyawanya bagi kita semua. Kita akan pujikan lagu Dia Sungguh Indah. Dia sungguh
melanjutkan persekutuan kita. Kita akan bergabung dengan Pak Daris yang sudah datang. Kita akan persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan pujikan lagu Berikanku Hati. Jemu-jemu tidak henti-hentinya kita terus berdoa untuk bangsa, negara, dan dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan di dalam segala perkara yang dihadapi oleh manusia, dan biarlah Tuhan sendiri yang bertindak untuk menolong umat manusia. Terlebih kita rindu wabah ini segera berakhir dan berlalu. Mari kita angkat suara bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kembali pada Engkau Tuhan untuk terus berdoa bagi dunia, bagi bangsa dan negara kami. Kami menyadari ya Bapa, pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan. Ajar kami untuk senantiasa merenungkan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus percaya bahwa Engkau Allah menolong umat manusia di tengah-tengah ketidakpastian dan kecemasan kami karena menanti-nanti karya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Biar kami tetap percaya Engkau Allah yang akan menolong setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Selanjutnya kita juga terus doakan untuk gerakan social distancing yang dipelopori oleh bangsa kita, oleh seluruh dunia, oleh pemimpin-pemimpin pemerintah kita. Biarlah kita dengan kesadaran penuh boleh melaksanakan tanggung jawab kita untuk kita boleh menjadi salah satu dari umat manusia yang boleh memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Kita juga terus doakan bagi pasien yang menderita karena terjangkit virus ini.
Kita juga doakan untuk keluarga yang kehilangan karena mereka harus meninggal. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk gerakan social distancing di seluruh dunia, terlebih di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Biarlah kami sebagai masyarakat boleh terus mendukung, menjaga jarak di dalam berperjumpaan dengan orang banyak. Bahkan kami boleh stay di rumah saja, menggunakan masker ketika kami keluar rumah, bahkan membatasi segala aktivitas yang tidak perlu untuk dilakukan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menolong setiap kami, untuk kami boleh juga menolong sesama kami, bahkan kami sendiri untuk tidak terjangkit wabah ini. Kami juga berdoa bagi pasien-pasien yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau juga jamah mereka ya Bapa. Engkau berikan semangat hidup, Engkau pulihkan kondisi mereka. Bahkan ketika mereka kritis dan mereka cemas dengan wabah ini Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang kuatkan, Engkau yang hiburkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang berduka, merasa kehilangan karena anggota keluarga mereka, atau bahkan sahabat mereka, rekan kerja mereka, saudara mereka ada yang meninggal karena wabah ini Tuhan. Biar Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sanggup memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya mari kita juga doakan untuk dokter, tenaga medis dan juga sukarelawan, supaya Tuhan berkarya melindungi mereka yang telah berjuang bagi kita semua. Bahkan mereka pun juga ada yang terjangkit, banyak juga yang meninggal demi memperjuangkan sesama mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan terlebih bagi keluarga mereka juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya juga kami terus berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, karyawan rumah sakit, siapapun mereka yang terlibat langsung bahkan dengan pasien positif COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka ya Bapa. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangat untuk mereka boleh setia melayani masyarakat ya Bapa. Bahkan di antara mereka ada yang terjangkit juga, bahkan ada yang sudah kembali ke pangkuan Bapa. Tuhan kuatkan keluarga mereka. Apa yang mereka kerjakan di dunia sungguh-sungguh mulia Tuhan. Terkhusus di dalam kondisi saat ini, mereka lah pahlawan bagi kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, Kau senantiasa beri perlindungan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga doakan untuk jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun mereka berada. Kita juga doakan untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala virus yang merajalela. Kita juga doakan untuk para pekerja, pengusaha, bidang-bidang pekerjaan yang sangat terdampak oleh social distancing atau karena wabah ini. Biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap bisa berjuang demi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus doakan Tuhan untuk jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, baik di lingkup Sumbawa, di luar kota, di luar pulau, bahkan juga ada yang di luar negeri saat ini. Tuhan, Kau tolong mereka semua, lindungi mereka ketika mereka beraktivitas Tuhan, karena mereka harus terikat dengan pekerjaan mereka, dengan tugas-tugas mereka. Tuhan senantiasa lindungi mereka Tuhan, supaya mereka tetap aman di dalam naungan Tuhan,
dijauhkan dari segala virus yang saat ini sedang merajalela. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh saling mendukung, mendoakan. Biarlah kami boleh memohon perlindungan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pekerja, pengusaha, bahkan karyawan, siapapun Tuhan yang bergumul, bahkan banyak sekali seluruh umat manusia, bahkan di seluruh penjuru dunia pun merasakan hal yang sama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang mempengaruhi kehidupan perekonomian mereka ya Bapa. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk boleh memberikan semangat hidup bagi mereka semua untuk terus berjuang. Kami menyadari Engkau menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan manusia juga, maka biarlah kami bisa mengelolanya pada saat-saat ini dengan cara yang tepat dan benar, sekalipun kondisi dan situasi tidak mendukung ya Bapa, tapi kami percaya Engkau menyediakan berkat-Mu hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berserah penuh dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita juga terus doakan untuk pemerintah, bangsa kita, pemimpin-pemimpin pusat maupun pemimpin daerah. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan bagi mereka untuk boleh memberikan solusi yang terbaik menangani pandemi COVID-19 ini. Mari kita juga doakan untuk TNI dan Polri, biarlah Tuhan sendiri juga yang senantiasa melindungi tugas tanggung jawab mereka. Kita juga doakan untuk usaha pekerjaan jemaat, baik khususnya jemaat GKT Sumbawa, dan juga untuk setiap gereja-gereja di seluruh penjuru dunia yang saat ini pastinya juga bergumul. Kita juga doakan untuk para hamba Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan. Doakan juga untuk kondisi ekonomi dunia dan bangsa kita. Pak Daris akan berdoa untuk dua hal ini. Bapa di dalam surga, tiada henti-hentinya juga kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat agar mereka mampu mengatasi problem bangsa kami dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga terus menjagai mereka, memberikan mereka kesehatan, baik kehidupan mereka secara pribadi maupun juga keluarga mereka. Kami juga terus berdoa secara khusus untuk Nusa Tenggara Barat dan lebih lagi Tuhan untuk Kabupaten Sumbawa. Tuhan, Engkau pelihara agar pemerintah kami di tempat ini sungguh-sungguh diberikan kemampuan, diberikan kesehatan untuk boleh menjadi bagian daripada pelayanan, untuk dimampukan di dalam memutus rantai adanya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh aparat keamanan, baik itu TNI dan Polri. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka hikmat dan kemampuan agar mereka terus dipakai oleh Tuhan di dalam menjalankan setiap pelayanan-pelayanan di masyarakat dan istimewa di tengah-tengah bangsa kami. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami, jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Di dalam masa-masa pandemi ini ada begitu banyak sektor usaha yang terpengaruh Tuhan. Ada begitu banyak usaha dan pekerjaan jemaat-Mu yang tidak lagi memberikan keuntungan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang punya kehidupan ini. Usaha dan pekerjaan jemaat-Mu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka keberhasilan berlimpah-limpah dengan cara yang Tuhan pakai di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan iman kepada seluruh jemaat. Tuhan memberikan mereka semangat di dalam menjalani tantangan hidup hari ini. Dan kami yakin bahwa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, dan Engkau hadir dalam setiap pergumulan kami. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang sedang bergumul di dalam banyak hal teristimewa dalam pelayanan-pelayanan rohani. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Hamba Tuhan, majelis gereja, bahkan seluruh jemaat, biarlah ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga adanya wabah ini
Kami terus berdoa kepada Tuhan supaya segera berlalu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk perekonomian dunia, perekonomian bangsa kami. Biarlah Tuhan segera Engkau pulihkan. Kami juga teringat Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang ada di Sumbawa maupun juga yang ada di tempat lain dalam pergumulan mereka. Mungkin ada yang sedang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menjadi nyata atas hidup mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap mereka yang mungkin bergumul dalam hal iman. Tuhan juga yang menolong supaya mereka sungguh-sungguh menemukan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mungkin ada yang bergumul soal pekerjaan, ada yang bergumul karena keluarga. Tuhan juga yang menolong. Ataupun pergumulan yang lainnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara jemaat-Mu Tuhan di dalam perjalanan hidup, di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Jika malam hari ini Tuhan kami semua akan beristirahat, Tuhan berikan kami damai sejahtera-Mu, supaya kami boleh membaringkan setiap tubuh kami dengan penuh sukacita. Dan juga setiap mereka yang mungkin bertugas malam hari ini, Tuhan juga yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita pujikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kami. Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh-sungguh umat manusia membutuhkan kekuatan dari Engkau ya Bapa, untuk menghadapi gejolak-gejolak dunia ini Tuhan. Bahkan gejolak batin kami ya Bapa. Maka biarlah kami mencari pengharapan kami hanya melalui Engkau saja, dan melalui ketekunan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan karya-Mu Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyimak dan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang berada dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Saya akan membacakannya secara bergantian dengan Pak Darwis. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Silakan Pak Darwis membacakan ayat 22, saya 23 dan seterusnya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak, lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tadi menyimak perikop dari ayat yang kita telah baca bersama, ada dua hal yang menarik yang sangat membuat saya memfokuskan dari dua hal itu. Yang pertama adalah peristiwa tentang Yesus yang saat itu memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke dalam perahu dan mendahuluinya. Artinya pada saat itu Yesus sangat membutuhkan kesempatan untuk seorang diri saja. Bahkan dia menyuruh orang banyak karena Yesus telah terkenal dengan segala apa yang dia lakukan, baik pengajarannya, khotbahnya, maupun mujizat yang sudah diketahui banyak orang, sehingga dia banyak diikuti oleh orang untuk mendengar pengajaran-pengajarannya. Tapi pada saat itu dia ingin seorang diri saja. Dia menyuruh murid-muridnya pergi untuk menyeberang dengan menggunakan perahu, dan dia juga menyuruh untuk semua orang banyak itu kembali pulang. Ketika dia hanya seorang diri, dia pergi ke atas bukit, dan apa yang dia lakukan? Yaitu dia berdoa. Sebuah teladan yang indah ketika di tengah-tengah kesibukan, bahkan jikalau itu seorang hamba Tuhan yang sibuk dengan pelayanannya, maka Yesus adalah teladan yang indah. Dia di tengah-tengah kesibukan menjelang malam, dia selalu mengambil bagian untuk menyendiri, kemudian dia berdoa. Di bagian lain Alkitab juga menceritakan bagaimana dia subuh-subuh terbangun menyendiri untuk berdoa. Dan pada saat ini dalam perikop yang kita simak ini, Yesus sedang berdoa juga dalam kondisi yang dia rindu untuk sendiri, untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini sungguh merupakan pengalaman rohani yang harusnya menjadi teladan bagi setiap kita. Ketika kita dalam kesibukan kita, dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita, pekerjaan kita, hal apapun itu, rumah tangga kita, baiklah ada satu bagian untuk kita boleh menyendiri, melepaskan segala penat kita untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi hari esok dalam kesibukan kita kembali. Apakah kita sudah mengambil bagian tersebut, memberikan waktu yang memang milik Allah untuk kita kembalikan, dan itu pun untuk kita sendiri lagi, yaitu satu persekutuan
yang bisa memulihkan segala kondisi hidup kita. Nah, hal yang menarik yang kedua yang hari ini sebetulnya menjadi tema yang rindu saya bagikan adalah, adakah engkau bimbang? Ketika menjelang subuh atau menjelang tengah malam gitu ya, dikatakan dalam firman Tuhan, tiba-tiba perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya tadi mengalami kegoncangan karena angin sedikit kencang gitu ya. Dalam hal itu tiba-tiba Yesus datang di atas air, dia berjalan di atas air, membuat mereka sangat ketakutan. Mereka berpikir ada hantu. Mungkin dari zaman saat itu hal-hal tahyul itu sudah sangat terkenal ya. Bahkan dalam perjanjian lama pun di awal-awal kitab Keluaran pun itu banyak hal tentang tahyul juga dinyatakan. Artinya murid-murid Yesus itu juga membayangkan hal-hal seperti itu, sehingga ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berpikir bahwa itu hantu. Tetapi Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Dia menyatakan dirinya siapa dia, yang seharusnya bisa memberikan ketenangan bagi banyak orang. Apa yang terjadi? Petrus, seorang murid yang selalu ekspresif di dalam segala suasana, dia rindu untuk datang kepada Yesus. Jika engkau memang Tuhan, guru kami, Tuhan kami, bisakah saya datang kepada Tuhan Yesus? Dia katakan. Dan Tuhan Yesus mengizinkan Petrus untuk datang kepadanya. Dan pada saat Petrus fokus kepada Allah yang dia percayai, dia bisa berjalan di atas air sama seperti yang Yesus lakukan. Karena waktu itu mereka belum ada di daratan, hanya ada air, dan Petrus jalan mendekati Tuhan Yesus. Tetapi tatkala dia mulai bimbang, mungkin muncul juga ketika terasa angin, fokus dia mulai, ternyata aku baru sadar aku ini berjalan di atas air. Dan dia mulai takut, cemas, dan bimbang. Apa yang terjadi? Ya, dia hampir saja tenggelam dengan kebimbangannya. Dan pada akhirnya Yesus sendiri yang mengulurkan tangannya untuk bisa menolong Petrus agar tidak tenggelam. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia mengikut Tuhan, menghadapi kebimbangan dan kecemasan hidup juga, sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Kita sudah berfokus kepada Tuhan, kita sudah percaya dan yakin bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Tapi tatkala guncangan itu terjadi dalam kehidupan kita, seperti masa-masa saat ini, wabah COVID yang kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhirnya, ada ketidakpastian yang besar saat ini yang dihadapi semua manusia. Lalu kita mulai bimbang, dan kebimbangan kita membuat kefokusan kita, konsentrasi kita kepada Allah mulai buyar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita terasa tenggelam dalam segala kecemasan hidup kita. Kita merasa, kenapa semakin sulit hidup ini? Mencari uang sulit, hidup sulit, mengurus anak sulit, merawat anak sulit. Belum lagi biaya orang tua, biaya sekolah. Bahkan setiap harinya orang tua harus menolong anak-anaknya untuk tetap bisa belajar. Sesuatu yang sangat berat dan sulit yang banyak dihadapi oleh umat manusia dalam zaman-zaman atau situasi saat ini. Menimbulkan suatu kebimbangan besar, sehingga kita lupa bahwa ada Allah yang akan menolong kita, karena Dia sudah melakukannya. Kita kadang lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita di masa lampau, karena kita hanya memandang satu situasi yang berat di hadapan kita. Tapi baliklah kita kembali
diingatkan melalui perikop ini. Dalam ayat 27, ketika mereka berteriak-teriak, murid Yesus berteriak-teriak ketakutan, apa yang Yesus katakan? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya membaca kalimat tenanglah, aku ini, jangan takut, saya sedang membayangkan dalam situasi yang sangat berat, gelap, dan membuat saya itu takut, ketakutan yang mencekam. Kemudian ada seseorang yang datang menghampiri dan dia mengatakan, tenang, ini aku, gak usah takut. Rasanya itu, rasa takut dan cemas saya tadi menghilang karena saya percaya itu suara siapa. Dan kemudian saya merasa bahwa ya sudah, ketakutanku sudah ditanggung oleh Dia. Dia yang akan mengurus situasi ini sehingga aku saat ini bisa tenang. Dan itulah yang seharusnya kita imani dan kita percayai ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ada Yesus, ada Tuhan kita yang hidup yang mengatakan tenang, ada aku, jangan takut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal terpenting ketika kita menghadapi situasi yang sulit bukanlah keberhasilan. Karena keberhasilan itu kadang sebuah ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Tetapi hal yang paling penting ketika kita menghadapi situasi yang sulit adalah ketenangan dan kedamaian. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita sedang tenang, kita sedang damai, maka kita bisa menyelesaikan persoalan itu satu persatu. Dan siapa sumber yang memberikan ketenangan dan kedamaian pada kita? Hanya Yesus saja. Maka ketika saat ini kita menghadapi situasi yang sulit, ingat, Yesus pernah mengatakan, tenang, ini aku, jangan takut, kepada murid-muridnya. Dan Yesus yang sama menyatakan kepada kita, tenang, ini aku, jangan takut. Tuhan menolong setiap kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Datanglah kepada Yesus dan percayailah Dia, bahwa Dia yang akan memberikan ketenangan dan Dia yang mengambil alih dalam segala persoalan kita. Serahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami Tuhan, dalam segala pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu ada memberikan ketenangan. Engkau mengambil bagian tersulit dalam kehidupan kami, agar kami bisa tenang dan menyandarkan hidup hanya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan kami hari lepas hari. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sudah boleh bergabung bersama malam hari ini untuk boleh terus berdoa. Mari kita terus menjalani hidup ini dengan semangat, dengan tidak boleh takut, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita, yang setiap saat mengingatkan kita tenang, karena ada Tuhan yang selalu menemani kita. Kiranya perjalanan hidup kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya.